Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz di pembelajaran BK. Video ini disiapkan untuk membantu anak-anak Ustadz semua untuk memahami tujuan dan hal-hal yang ingin dicapai melalui pembelajaran BK pada bulan pertama ini. Sebagaimana yang telah tercantum dalam LKPD yang telah dibagikan dan juga pembelajaran daring kita pada Zoom meeting minggu sebelumnya, kita telah mempelajari tentang check-in kesehatan mental. Check-in kesehatan mental. Oke, check-in kesehatan mental ini Ustadz review kembali. Tujuannya adalah untuk membantu antum semua, membantu anak-anak Ustadz semua agar bisa lebih memahami perbedaan perasaan di antara kita, baik itu sesama laki-laki maupun sesama perempuan. Ternyata kita punya perasaan yang berbeda-beda. Nah, dengan memahami perbedaan perasaan itu, Ustadz berharap dan tujuan dari sekolah dengan adanya kegiatan ini adalah agar para siswa itu lebih memahami perbedaan individu dan kita bersikap lebih bertoleransi. Bahwasanya ada teman kita yang sedang sedih, ada teman kita yang bahagia, ada yang teman kita yang sedang bersyukur. Selain itu, kita juga perlu mengendalikan perasaan kita. Sehingga ketika kita sedih, kita tidak berlarut dalam kesedihan. Ketika kita bahagia, kita tidak terlalu larut sehingga bangga dan membuat orang lain menjadi sedih karena kebahagiaan kita. Nah, ada beberapa contoh perasaan yang muncul dalam keseharian kita. Nah, itu yang ada dalam LKPD antum. Yuk, mari kita lihat lagi di LKPD-nya bagian check-in kesehatan mental. Itu ada pernyataan. Yang pertama, hari ini Ana merasa sangat luar biasa. Nah, kolom kosong sebelahnya itu pada pertemuan kemarin Ustadz minta untuk antum isi jika hari itu memang merasa sangat luar biasa. Adapun kalau hari ini Ana merasa cukup bersyukur, kalau itu antum merasakan, antum tuliskan di sebelahnya kenapa merasa seperti itu pada hari itu. Begitu juga dengan hari ini biasa saja. Nah, kenapa hari ini biasa saja? Tuliskan alasannya. Dan yang keempat, hari ini Ana merasa kecewa. Nah, kenapa juga antum merasa kecewa? Dan yang terakhir, hari ini Ana merasa parah. Nah, kenapa antum merasa hari itu parah? Tuliskan juga. Nah, yang waktu pertemuan sebelumnya, Ustadz minta antum mengisi itu berdasarkan perasaan pada hari itu. Ada yang merasa kecewa, ada yang merasa waktu itu hari ini biasa saja, karena katanya tidak ada yang spesial hari ini Ustadz. Tidak belajar ke sekolah, kami menjadi ya biasa aja. Artinya mungkin dia akan bersyukur atau merasa senang kalau ke sekolah. Nah, ada juga yang merasa hari ini anak cukup bersyukur. Ustaz tanya kenapa, ditulisnya karena hari itu dia bisa membantu uminya untuk membagikan kue katanya. Pada siapa Ustaz tanya? Katanya kepada teman uminya. Nah, artinya antum sudah nampak perbedaan perasaan pada hari itu. Nah, sekarang kita coba mendalami adakah atau apakah kita memiliki perasaan yang berbeda dari hari ke hari. Kalau antara kita, nah itu minggu kemarin, antara kita beda perasaan kita pada hari itu. Pada saat yang sama, perasaan kita bisa jadi berbeda-beda. Terbukti pada pertemuan kemarin. Namun pada hari ini, pada pertemuan ini dan kegiatan minggu ini, Ustadz meminta kepada antum untuk refleksi atau bercermin diri kembali. Apakah kita punya perasaan yang berbeda dari hari ke hari? Nah, caranya adalah kembali antum pakai list yang ada di buku di LKPD kita. Kemudian pada pernyataan pertama, hari ini Ana merasa luar biasa. Nah, kemudian antum berpikir, antum coba review kembali hari-hari antum sebelumnya. Hari apakah atau kapankah antum merasa luar biasa, merasa senang gitu ya, yang luar biasa. Nah, pada saat itu kira-kira apa yang terjadi yang membuat antum merasa luar biasa itu? Nah, itu yang dituliskan pada kolom pertama. Saya yakin nggak pernah ada dalam hidup antum tidak ada hari yang tidak luar biasa. Pasti pernah melalui hari yang antum merasa senang dengan hari itu, bahagia pada hari itu. Nah, yang ingin saya tanya adalah apa yang membuat itu?
Apa yang membuat hari itu bahagia? Nah, begitu juga dengan hari ini Anda merasa cukup bersyukur. Antum coba berpikir, tutup matanya, hari apa atau kapankah rasanya Anda penuh dengan kesyukuran? Nah, pada hari itu atau pada kesempatan itu, ketika antum merasa bersyukur itu, apa yang membuat antum merasa seperti itu? Nah, kalau yang hari ini biasa saja juga, kapankah antum merasa luar biasa saja? Apa yang membuat hari itu biasa saja? Entah itu kemarin, hari sebelumnya, atau minggu lalu, atau bulan lalu, atau waktu SD misalnya. Begitu juga dengan Ana hari ini merasa kecewa. Nah, ketika hari yang antum kecewa itu, kapanpun ya, antum tuliskan, antum ingat lagi apa yang membuat antum kecewa. Nah, dan terakhir hari ini parah, artinya yang sangat tidak enak sekali, lebih tinggi dari sekedar kecewa, lebih negatif lagi daripada sekedar kecewa. Kapankah itu terjadi? Maka antum tuliskan di alasannya di sebelah hari ini parah, sebelah kolomnya. Nah, dengan antum mengisi itu, anak-anak ustadz semua, antum akan merasakan bahwasanya ternyata kita tentu saja nanti akan bahas ya dalam Zoom meeting mungkin di akhir bulan ini, di akhir pertemuan LKPD ini, seperti apa perbedaan yang kita rasakan dan bandingkan dengan teman-teman lain. Karena kita tidak bisa membandingkan saat ini ya dengan menonton video ini, nanti kita bandingkan ketika kita bertemu dalam kelas BK dalam jaringan Zoom atau melalui kelas nantinya kalau seandainya pandemi ini berkurang sehingga PPKM sudah dilonggarkan, kita bisa ke sekolah. Nah, itu untuk kegiatan pertama, yaitu check-in kesehatan mental. Oke, yang kedua, coba antum cek di LKPD antum semua. Kita ada nama kegiatannya, aku tuh perlu dimengertiin juga. Nah, aku perlu dimengerti juga. Nah, kegiatan ini langkah-langkahnya sebagaimana tertulis di LKPD. Siapkan satu kertas HVS. Oke, kalau seandainya memang kita kegiatan ini dilaksanakan di rumah, maka antum gunakan buku tugas bimbingan konseling. Oke, ingat ya, bagi yang belum punya buku tugas, maka sediakan satu buku khusus, buku HVS isi 40, buku tulis isi 40, kemudian bikin nama dan bikin itu buku tugas BK. Oke. Nah, ini akan Ustaz jadikan bahan untuk mencek apakah antum bikin atau tidak, apakah antum serius membuat atau tidak. Nah, di buku itu untuk kegiatan kedua, silahkan antum tulis di bagian tengah kertas itu, aku tuh perlu dimengerti. Pakai aja bahasa ini ya, walaupun bahasanya sebagian antum nggak biasa nih Ustaz karena pakai bahasa seperti ini. Nggak apa-apa, kita coba aja ini bahasanya dipakai di bagian tengah. Nah, nama ditulis di sudut kanan kertas itu. Oke. Di tengah ada aku tuh perlu dimengerti. Di sudut kanan atas tulis nama lengkap dan kelas. Oke, tambah kelas ya. Nah, selanjutnya di sini antum diminta untuk menulis hal apakah yang mengganggu kenyamanan diri. Nah, oke, jadi yang akan kita tulis adalah hal yang mengganggu kenyamanan diri. Oke, dalam yang mengganggu kenyamanan diri ini, yang perlu antum lakukan dalam buku tugasnya adalah antum membuat list. Ini sedikit berbeda dari LKPD ya, karena LKPD ini kita rancang untuk pertemuan tatap muka. Nah, ketika nanti tatap muka, kita lakukanlah kegiatan yang dalam list aku tuh perlu dimengerti di LKPD. Nah, untuk mempersiapkan itu, apakah kita gunakan ini dalam pertemuan Zoom atau nanti di pertemuan tatap muka, maka yang perlu antum persiapkan di buku tugasnya adalah yang pertama di bagian lembar pertama atau halaman pertama, antum list apa saja hal yang mengganggu kenyamanan diri antum tadi, berupa hal yang mengganggu kenyamanan di rumah. Apakah adiknya, apakah kakaknya, apakah tetangga, apakah orang tua. Tapi seperti apa gangguannya itu antum tuliskan. Apakah suara TV, apakah suara
mesin di luar rumah gitu ya. Misalnya ada tetangga antum punya di rumahnya itu punya usaha seperti itu, usaha perkayuan, sehingga dia punya mesin pemotong kayu, bunyinya mengganggu. Atau mungkin orang tuanya sering nyuruh antum merasa terganggu, tuliskan, tidak masalah, tulis aja dulu. Nah, itu yang di rumah. Jadi coba pikir apa yang mengganggu, apakah semuanya aman aja rasanya? Nah, tapi pasti setiap orang punya rasa ketidaknyamanan, maka dia ingin dimengerti. Nah, tuliskan apa hal yang mengganggu kenyamanan itu di rumah. Nah, masih dalam lembar yang sama, di halaman yang ada tulisan aku tuh ingin dimengerti juga, bagian sebelahnya antum tuliskan apa yang mengganggu dari sisi pertemanan, dari teman-teman, apakah teman SD dulu, atau ketika antum pertemuan di Zoom ada teman yang merasa mengganggu antum, atau teman-teman bermain dekat rumah. Nah, tuliskan apa hal tersebut di kertas yang sama. Nah, halaman selanjutnya nanti akan kita gunakan ketika pertemuan tatap muka atau pertemuan melalui Zoom yang sama-sama kita bisa berhadapan. Nah, kenapa ada kegiatan ini? Kita akan melihat dari kegiatan ini Anda semua, bagaimana sebenarnya ketika kita punya perasaan yang negatif, yang terganggu, yang kenyamanannya terganggu, bagaimana kita bersikap atau bereaksi terhadap perasaan itu. Nah, reaksi antum dengan teman antum sepertinya akan berbeda, dan itu yang akan kita coba cek seperti apa yang idealnya. Bagaimana cara menanggapi teman yang mengganggu atau keluarga yang mengganggu kenyamanan secara positif. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana menanggapi hal itu. Namun dalam video ini Ustadz cuma meminta agar antum semua menyiapkan hal yang mengganggunya, bukan tanggapan terhadap hal yang mengganggu tersebut. Baik, itu saja untuk pertemuan bulan ini. Di LKPD yang telah disiapkan itu 2 tugas yang perlu antum siapkan. Yang pertama, untuk check-in kesehatan mental, antum list situasi yang membuat perasaan antum berbeda-beda tadi ada dalam kolom yang di LKPD kita. Yang kedua, di check-in di kegiatan aku tuh ingin dimengerti, antum list atau antum tuliskan apa saja yang mengganggu kenyamanan, dibagi 2, satu di rumah, satu di pertemanan. Baik, semoga antum kerjakan dengan baik, dan ini insya Allah akan membantu kemampuan sosial antum dan kemampuan emosional antum menjadi lebih matang dan lebih dewasa. Baik, itu saja dari Ustadz ucapkan terima kasih. Sampai ketemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell